Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen bank syariah. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui apa itu bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tahun 2008, di situ menyebutkan bahwa bank syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan juga unit usaha syariah lainnya. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, ketika kita menghendaki suatu kegiatan perekonomian tanpa adanya praktek riba, maka kita memilih adanya bank syariah karena di situ tidak terdapat praktek riba. Dan untuk warga negara Indonesia khususnya itu sekarang tidak pusing-pusing ya, karena banyak sekali bank syariah yang ada di Indonesia. Seperti halnya PT Bank Muamalah Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mega Syariah Indonesia. Itu banyak sekali. Jadi kita dapat memilih sesuka hati bank syariah mana yang akan kita gunakan dalam hal bermuamalah tanpa menghindari adanya praktek riba. Selanjutnya mengenai sejarah adanya perbankan syariah. Jadi menurut sejarah, perbankan syariah itu sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah sampai para sahabat-sahabatnya. Ya, sejak zaman Rasulullah dan sahabatnya itu sudah dipraktikkan. Karena di situ sudah mempraktikkan adanya peminjaman uang, penitipan uang, bahkan pemberian modal, bahkan cek pun sudah diberlakukan. Apalagi ketika di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di situ sudah memberlakukan adanya cek, di mana cek sudah dipraktikkan, sudah digunakan oleh banyak orang dari berbagai kalangan, karena di situ cek digunakan untuk memberikan tunjangan kepada mereka yang berhak mendapatkan. Tidak hanya itu aja, cek juga di situ digunakan untuk memberikan modal untuk suatu usaha yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muazzarah, muzaroah, dan musakoh, seperti itu. Jadi dengan adanya hal tersebut, di situ sudah menandakan bahwa praktek perbankan syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya hingga sampai sekarang. Selanjutnya mengenai tujuan diadakannya perbankan syariah. Itu banyak sekali tujuannya. Di antaranya itu adalah yang pertama itu supaya mengarahkan perekonomian umat Islam khususnya, supaya di situ tidak terhindar dengan adanya praktik riba, dan dalam menjalankan kegiatan muamalah atau perekonomian yaitu dapat dilakukan dengan secara islami. Terus juga di situ supaya menghindari adanya pemberlakuan bunga bank yang dilakukan oleh bank konvensional. Di situ juga untuk menanggulangi adanya kemiskinan dan juga menetapkan suatu keadilan di dalam bidang perekonomian. Jadi banyak sekali tujuannya, di antaranya adalah hal-hal tersebut. Ya, selanjutnya itu ada fungsi diadakannya bank syariah. Jadi banyak fungsinya, tapi di sini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fungsi diadakannya bank syariah. Yang pertama itu adalah agar bank syariah dan unit usaha syariah menjalankan fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Di situ juga untuk menjalankan fungsi sosial, yaitu adanya lembaga Baitul Mal yang di situ untuk mengelola dana zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Di situ juga untuk mengelola dana wakaf supaya bisa tersalurkan seperti itu, dan juga adalah sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Ya, yang selanjutnya itu mengenai karakteristik bank syariah. Jadi di situ kita harus mengenal ya, harus tahu apa itu karakteristik dari bank syariah, supaya ketika kita akan memilih bank syariah, kita itu tidak asal pilih, supaya kita tidak terjebak seperti itu. Dan di antara karakteristik adanya bank syariah, yang pertama itu adalah menggunakan prinsip syariah, itu jelas. Di situ tidak menggunakan adanya riba,
gharar dan maisir. Terus tidak memberlakukan adanya bunga. Terus di situ juga memberlakukan adanya bagi hasil. Di situ juga sebuah usaha itu untuk memperoleh suatu imbalan atau jasa. Jadi karakteristik dari adanya bank syariah seperti itu supaya kita tidak asal pilih dalam memasuki atau dalam menggunakan bank syariah seperti itu. Ya, selanjutnya kita membahas tentang prinsip dasar bank syariah. Yang pertama itu adalah prinsip titipan atau al-wadiah. Di situ adalah murni titipan dari satu pihak ke pihak yang lain. Di mana dalam hal ini ketika si penitip, ketika orang yang menitipkan itu meminta untuk kembali barangnya, maka di situ akan diserahkan. Dan di sini tugas seorang yang diserahkan untuk menitip, tugas banknya itu adalah mengelola dan juga menjaga harta tersebut. Jadi ketika di situ terdapat keuntungan, maka itu menjadi milik bank, dan di situ juga si penitip itu juga mendapatkan keuntungan karena dengan adanya barang tersebut dititipkan, maka harta tersebut dapat terjaga, dan juga biasanya dia mendapat bonus dari bank yang bersangkutan. Karena hal ini adalah untuk mendorong masyarakat supaya lebih giat dalam menabung dan juga sebagai indikator kesehatan bank. Jadi dalam hal penitipan ini kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan seperti itu. Ya, dan selanjutnya itu adalah prinsip bagi hasil atau profit sharing. Di sini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah mudharabah, di mana mudharabah merupakan akad kerjasama antara 2 orang, di mana yang satu memberikan modal secara keseluruhan dan satunya itu adalah mengelola modal tersebut. Jadi ketika di situ terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan dengan yang sudah disepakati oleh mereka di dalam kontrak. Dan ketika terjadi suatu kerugian, maka ditanggung oleh si pemilik modal. Akan tetapi di situ kerugian tersebut bukan dikarenakan karena ulah si pengelola, bukan karena kecerobohan si pengelola, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama antara 2 orang atau lebih, yang di situ mereka semuanya berkontribusi modal. Jadi modal itu berasal dari mereka, dan ketika ada keuntungan maupun kerugian, maka ditanggung bersama. Dan yang selanjutnya itu adalah akad murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli, itu dengan harga asli dan ditambah dengan keuntungan. Tetapi di situ sudah ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dari kedua belah pihak tersebut sudah ada persetujuan mengenai keuntungan tersebut. Jadi demikian penjelasan tentang manajemen bank syariah. Jadi bank syariah itu adalah segala sesuatu yang bersifat syariah dan unit usaha syariah lainnya. Jadi setelah kita mengetahui adanya sejarah, terus tujuan, fungsi, bahkan prinsip dan juga karakteristiknya, sehingga kita itu sudah tidak salah pilih lagi dalam memilih bank, agar nanti ketika kita bermuamalah, khususnya ketika kita menginjakkan diri dalam memilih bank, nanti kita tidak akan terjebak dan kita tidak akan menemukan adanya praktik riba yang diharamkan, seperti itu. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.